Hujan deras turun tanpa henti, menyelimuti kota kecil itu dengan dingin dan kegelapan. Jalanan lengang, hanya sesekali terlihat kendaraan melintas di antara genangan air. Di tikungan sempit yang terkenal berbahaya, Raka, seorang pemuda yang baru pulang dari pekerjaannya di bengkel, melaju dengan motornya. Helm berhembun dan jaket basah tidak mengurangi niatnya untuk segera sampai di rumah. Namun, di saat bersamaan, sebuah truk besar melaju dari arah berlawanan. Pak Hadi, sang pengemudi, sedang mengejar waktu untuk mengantarkan muatan terakhirnya sebelum tengah malam. Dengan ceroboh, dia mengabaikan kondisi jalan licin. Klakson truk meraung memecahkan kesunyian, tetapi Raka tidak sempat bereaksi. Motor Raka tergelincir, tubuhnya terlempar keras ke jalan. Pak Hadi yang mencoba mengerem mendadak kehilangan kendali atas truknya. Ban besar truk menghantam tubuh Raka dengan suara yang mengerikan. Ketika Pak Hadi keluar dari truk, dia melihat pemandangan yang membuat tubuhnya gemetar. Tubuh Raka remuk, darah bercampur air hujan mengalir deras. Pak Hadi tahu dia harus melapor, tetapi ketakutan menguasai dirinya. Dia memutuskan untuk melarikan diri, membawa truknya ke gudang tua yang sudah lama ditinggalkan di pinggiran kota. Di sanalah dia menyembunyikan kendaraannya, berharap waktu akan menghapus jejaknya. Seminggu setelah kejadian itu, kehidupan Pak Hadi berubah menjadi mimpi buruk. Setiap malam, dia bermimpi tentang tubuh Raka yang hancur. Dalam mimpi itu, Raka tidak hanya diam. Wajahnya yang penuh luka menatap Pak Hadi. Mulutnya bergerak, tetapi suara yang keluar hanya jeritan menyayat. Di siang hari, teror tidak berhenti. Saat berada di rumah, Pak Hadi mulai mendengar suara langkah berat seperti roda truk melintasi lantai kayu rumahnya. Pintu-pintu lemari terbuka sendiri, dan suara berbisik sering terdengar dari dalam kamar tidurnya. Puncaknya terjadi ketika Pak Hadi kembali bekerja. Saat dia mengemudi di jalan yang sama, radio truknya tiba-tiba menyala sendiri. Suara gemerisik berubah menjadi bisikan. "Kau pikir aku diam? Aku akan kembali untukmu." Pak Hadi menghentikan truknya di pinggiran jalan. Dia mencoba menenangkan diri, tetapi dari spion, dia melihat bayangan seseorang duduk dari kursi penumpang. Wajahnya rusak, darah mengalir deras, dan matanya menatap Pak Hadi dengan kebencian. Dia keluar dari truk dan berlari ke hutan, meninggalkan kendaraannya di tepi jalan. Pak Hadi mulai menyadari bahwa masalah ini tidak akan selesai begitu saja. Dia teringat truk yang disembunyikannya di gudang tua. Dalam pikirannya, truk itu adalah akar dari semua teror ini. Dia memutuskan untuk menghancurkannya. Pada malam yang sepi,
Dia membawa bensin dan korek api ke gudang tersebut. Saat dia membuka pintu gudang, truk itu berdiri dalam kegelapan. Suasana ruangan terasa dingin, jauh lebih dingin dari malam di luar. Pak Hadi mulai menuangkan bensin ke kabin dan bak truk. Namun, sebelum dia sempat menyalakan api, suara mesin truk meraung dengan sendirinya. Lampu depan menyala terang, menyilaukan matanya. Dari dalam kabin terdengar suara yang berat dan penuh kebencian. "Kau pikir aku bisa melarikan diri dariku? Aku adalah bagian dari dosa terbesarmu." Truk itu mulai bergerak maju, memaksa Pak Hadi mundur ke dinding gudang. Dia mencoba melarikan diri, tetapi pintu gudang terkunci. Truk itu melaju semakin cepat, menghancurkan apapun yang ada di depannya. Pak Hadi tersandung dan jatuh. Dia hanya bisa menatap roda besar yang mendekat sebelum semuanya gelap. Keesokan paginya, warga menemukan gudang tua itu terbuka lebar. Di luar, truk besar terparkir diam. Tetapi di bawah roda depannya tergeletak tubuh Pak Hadi yang hancur. Polisi yang datang ke tempat kejadian bingung dengan kejanggalan ini. Tidak ada jejak siapapun yang mengemudikan truk tersebut. Namun, salah satu petugas merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Saat dia memeriksa kabin truk, dia mendengar suara berat berbisik, "Aku belum selesai. Akan selalu ada yang membayar." Petugas itu mundur ketakutan, meninggalkan tempat kejadian. Berita tentang kematian misterius ini menyebar ke seluruh kota. Warga mulai membicarakan jalan itu sebagai tempat terkutuk. Sejak insiden itu, banyak pengemudi yang melaporkan pengalaman aneh saat melintas tikungan tempat Raka tewas. Ada yang mendengar suara klakson dari kejauhan, tetapi tidak ada kendaraan yang terlihat. Beberapa lainnya melihat sosok pria dengan tubuh hancur berdiri di pinggir jalan, menatap mereka dengan penuh kebencian. Di malam-malam tertentu, beberapa pengemudi bahkan melaporkan melihat bayangan truk besar muncul tiba-tiba di belakang mereka, mengejar dengan kecepatan tinggi. Namun, saat mereka menoleh untuk memastikannya, truk itu lenyap. Warga setempat percaya arwah Raka dan Pak Hadi kini terjebak dalam lingkaran dendam yang tidak pernah usai. Mereka menghantui jalan itu, menunggu korban baru yang cukup sial untuk melintasi area tersebut. Bagi para pengemudi yang harus melewatinya, ada satu aturan yang tidak boleh dilanggar, yaitu jangan berhenti dan jangan pernah menoleh ke belakang.